bagaimana komunikasi itu bekerja. Seringkali keputusan membeli itu tidak muncul secara spontan, tapi dipicu oleh stimulasi yang sebelumnya diterima. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Bercerita. Hari ini kita membahas tentang apa yang menurut saya itu topik ini sangat dekat sih dengan mahasiswa, apalagi mahasiswa Gen Z ya kan. Dan saya yakin hampir semua mahasiswa itu pernah mengalaminya. Saya mau tanya dulu nih, siapa yang kalau mau pesen makanan itu pasti melakukan ritual seperti ini? Kayak misalnya pertamanya ini kita buka GoFood, lihat harga, terus kita pindah ke aplikasi ShopeeFood, lihat harga, kita bandingkanlah antara ShopeeFood dengan GoFood tadi. Terus setelah udah kita bandingkan ini kan, barulah kita memutuskan mau pesen di aplikasi yang mana. Dan ternyata setelah likup dan kemudian setelah 5 menit itu kita membandingkan harga, ternyata selisihnya itu cuma Rp1.000. Bayangkan cuma Rp1.000, tapi kita udah menghabiskan waktu yang lumayan lah sebenarnya itu kan. Kalau misalnya kita balik aplikasi gitu, ada nggak sih yang pernah begitu? Kalau saya pribadi sih sering sih, pernah saya kayak pesan makanan gitu kan, baru saya lihat dulu ke GoFood, terus kayak pindah ke ShopeeFood. Ujung-ujungnya saya memutuskan beli di ShopeeFood. Bahkan kadang saya itu merasa waktu yang saya habiskan itu dalam memilih itu sebenarnya lebih mahal sih daripada perbedaan selisih Rp1.000 itu tadi. Tapi anehnya itu saya tetap melakukannya gitu kan. Nah pertanyaannya kenapa gitu kan? Apakah kita itu benar-benar sedang berhemat, atau sebenarnya ada gitu sesuatu yang mempengaruhi pikiran kita yang luar biasa gitu? Untuk membahas hal ini sudah hadir bersama saya yaitu Farida Anggi Siregar. Halo Kak, apa kabar? Hai Kak, kabarku baik. Wah, senang sekali ya Kak bisa hadir di podcast kali ini. Jujur ya Kak, ketika aku mendengar Kakak bercerita tadi, aku langsung kepikiran nih Kak tentang kebiasaan mahasiswa itu sering kali terjadi di kehidupan mahasiswa Kak. Bahkan bisa dibilang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Yang menariknya lagi Kak, banyak orang yang menganggap itu sebuah keputusan yang sederhana. Padahal ya, kalau kita lihat dari ekonomi dan kita lihat lebih dalam mengenai itu, ada banyak di dalam itu psikologis yang sedang bekerja. Mulai dari persepsi satu, yang kedua itu ada motivasi, yang ketiga itu ada kebiasaan, pengaruh sosial juga terdapat Kak. Bahkan di dalam itu ada algoritma yang terus mempelajari perilaku kita. Berarti itu nggak terjadi gitu aja kan Kak? Kita anggapnya itu remeh, kayak alah biasanya itu, rupanya ada keputusan-keputusan di baliknya gitu. Iya Kak, itu ada keputusan. Itulah yang ternyata bukan sekedar membeli, tapi ada sesuatu di pikiran kita yang bekerja gitu. Iya Kak. Nah menarik sih Kak, karena saya yakin sebagian besar dari kita itu merasa bahwa keputusan itu murni berasal dari diri kita sendiri. Iya. Padahal sebenarnya itu enggak, kadang bahkan enggak secara sadar gitu kita memutuskan sesuatu kan. Iya Kak, betul kita Kak. merasa kayak saya memilih aplikasi ini karena saya mau gitu, padahal sebenarnya enggak juga gitu. Padahal mungkin ada banyak faktor yang mempengaruhi tanpa kita sadari gitu. Dan itulah yang akan kita bongkar pada hari ini. Baik, oke Kak, saya ingin memulai dari pertanyaan paling dasar dulu nih. Ya. Kalau orang awam melihat fenomena ini, mungkin mereka akan bilang, ya sudah, orang lapar lalu pesan makanan selesai. Tapi setelah belajar perilaku konsumen yang Kakak sebutkan tadi itu, ternyata itu tidak sesederhana itu ya Kak. Kenapa ya itu? Itu bisa kita jawab ya Kak, karena membeli makanan online ini sebenarnya bukan hanya aktivitas ekonomi Kak. Kalau dilihat dari lebih dalam gitu kan Kak, setiap keputusan pembeli itu melibatkan proses psikologis yang cukup kompleks. Misalnya ketika kita membuka aplikasi makanan nih Kak, kita mulai membandingkan harga kan, melihat promo, mengingat pengalaman sebelumnya saat kita membuka aplikasi, memikirkan rekomendasi
teman. Bahkan kadang kita mengingat pengalaman buruk yang pernah terjadi. Kakak sering gitu kan, kayak dari aplikasinya memang ada yang buruk gitu kan. Sering sih kak, bahkan saya pernah ngalami sendiri tuh kak. Saya cerobos sih pada saat itu, nggak lihat-lihat dulu, ada misalnya lihat komentar-komentar itu, rupanya Iya. ada yang mengalami. Jadi ya saya cekot aja gitu, ujung-ujungnya saya jadi yang kena. Itu kak. Terus kalau dalam membeli makanan tuh aplikasi yang buruk itu bisa juga terjadi karena makanan itu telat datang. Pasti kakak kesel juga kan kalau makanannya kok Iyalah, telat datang. lapar banget. Iya. Pasti kayak sama kali loh ini gitu. Iya, semua itu kak mempengaruhi kak keputusan yang akan diambil oleh diri kita pada saat pembelian. Berarti saat saya memilih aplikasi tertentu karena merasa lebih aman ya kak, itu juga termasuk bagian dari perilaku konsumen atau bukan? Itu tentu saja masuk kak. Bahkan kenyamanan itu seringkali membuat alasan yang lebih kuat daripada harga. Misalnya nih kan kak, ada dua aplikasi, yang satu sedikit lebih mahal, yang satu sedikit lebih murah. Itu cuman perbedaan 1.000 doang kan kak. Yang satu lagi, tapi karena 1.000 itu kita itu udah terbiasa menggunakan aplikasi tersebut. Terkadang kayak semisalnya kakak menggunakan aplikasi GoFood serta ShopeeFood. Di saat GoFood itu di harganya 28, di ShopeeFood itu 27. Nah, akhirnya padahal kakak ini sering menggunakan aplikasi GoFood. Cuman di kala itu ShopeeFood lebih murah harganya. Di situ bahwa keputusan itu bukan hanya tentang kepembelian kak. Jadi keputusan pembelian itu tidak hanya dipengaruhi oleh uang, tetapi juga ada pengalaman ataupun kebiasaan dari itu semua. Menarik sih kak yang kak bilang tadi, karena dari pengalaman saya sendiri tuh kadang saya tetap menggunakan aplikasi yang sama meskipun promonya itu tidak sebesar aplikasi lain. Alasannya itu cuma sederhana sih kak, karena saya juga udah hafal cara pakainya. Terus saya karena udah pernah pakai aplikasi itu, jadi udah tahu lah saya pengalaman saya sendiri kalau misalnya baik itu pelayanannya gitu kan kak. Terus saya tahu karena saya sudah hafal cara pakainya itu kak, saya tahu menu favorit saya yang ada di mana gitu. Karena kan kalau misalnya udah kita beli pasti ada gitu kan kak, kayak misalnya udah pernah saya beli, bisa klik beli lagi gitu, nggak perlu saya cari-cari lagi gitu. Terus saya juga tahu cara menggunakan promo-promonya yang ada, dan saya merasa nyaman gitu sih kak. Nah itulah kak, makanya itu disebut dengan nilai atau customer value. Banyak orang yang mengira nilai itu hanya soal harga, padahal itu tidak. Nilai itu bisa berupa kenyamanan kak. Contohnya seperti tadi yang kakak bilang. Terus bisa dengan kecepatan, kemudahan, dan rasa aman serta nyaman. Itulah menjadi pengalaman yang menyenangkan kak. Makanya kedua konsumen bisa membeli produk yang sama tetapi dengan alasan yang berbeda. Beda gitu ya. Iya. Jadi saya ingat nih kak, hasil survei kecil yang kami lakukan pada mahasiswa di Medan itu, ketika ditanya alasan memilih aplikasi food delivery tertentu, ternyata jawabannya tidak hanya soal harga. Jawabannya itu bervariasi kak. Berarti dia nggak berpatokan pada harga aja gitu kan. Ada yang menjawab karena aplikasi itu mudah digunakan, ada yang menjawab karena tampilannya lebih nyaman, terus bahkan ada yang menjawab karena merasa pelayanannya itu lebih baik daripada aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, dari situ saja kita udah bisa membuktikan kak bahwa perilaku konsumen itu jauh lebih kompleks daripada yang kita lihat. Kalau semua orang hanya melihat harga, maka seharusnya semua konsumen itu menggunakan aplikasi yang paling murah ya. Kenyataannya, tapi kenyataannya nggak begitu kak. Iya. Pasti lebih ada dari sudut pandang masing-masing lah mereka memilih sesuai kenyamanan. Sesuai memilih aplikasi tersebut. Tapi saya mau sedikit berdebat nih sama kakak ya. Sebagai mahasiswa, bukankah harga tetap menjadi faktor utama? Apalagi kalau anak-anak kos gitu kan kak, pasti awal mikir lebih murah yang ini aja lah gitu. Seanak kos pula samanya makanannya, tapi harganya berbeda gitu kan kak. Karena jujur saja sih kak, kondisi keuangan mahasiswa kan berbeda dengan yang udah kerja-kerja gitu, yang udah punya penghasilan tetap. Apalagi mahasiswa yang
budgetnya itu masih dikasih orang tua kayak misalnya 500 gitu kan, pasti dia memutarnya juga harus Pikir ya, Kak. pandai-pandai lah gitu ya Kak. Pikir. Itu kayak mana? Kalau menurut dari kakak tadi aku setuju sih kak, harga itu memang sangat penting. Tapi kan kak, yang menarik adalah itu dari otak kita itu nggak memandang harga. Oh, kita itu memandang harga. Misalnya ini ada promo, hemat 2000. Nah, secara nominal mungkin itu nggak terlalu besar ya. Tapi otak kita langsung merasa mendapatkan keuntungan dari diskon 2000 tersebut, dan perasaan itu mulai muncul, dan terus kakak carikan. Tadi ada 2000 nih, ada promo 2000. Aku harus dapat ini nih gitu kan. Benar sih Kak, benar. Itu, Karena Kak. kan memang kalau untuk mahasiswa itu berarti banget sih Kak, walaupun 2000 rupiah ataupun 1000 rupiah itu sangat berarti sih Iya kak, karena aku juga pernah jadi mahasiswa ya. Apalagi sekarang aku juga jadi mahasiswa. 2000 itu pasti sangat berharga kali Berharga kak. sih Kak, benar-benar berharga. Jadi yang membuat kita senang itu bukan hanya uangnya. Betul kak, betul. Kadang yang membuat kita senang itu adalah sensasi berhasil mendapatkan penawaran terbaik. Terus kita juga senang itu karena kita merasa puas kak, ada rasa bangga, seolah-olah kita baru saja memenangkan sesuatu nih karena harga lebih murah dibanding yang lain ya kan. Dari perusahaan digital itu kita memahami psikolog itu dengan baik gitu kak. Wah, jadi ketika saya merasa sangat bahagia karena mendapatkan voucher gratis ongkir Kak, sebenarnya yang saya beli bukan hanya makanan, tapi juga perasaan puas saya itu terhadap voucher itu tadi gitu kayak Kak. Iya. Bukan hanya misalnya saya beli baju, bukan sekedar baju kayak wih murah ini gitu. Iya. Terus pasti yang lain belum tentu dapat ini, dan pasti kok misalnya saya kembali ke hari esok mungkin voucher itu sudah nggak ada lagi. Iya, gitu, adanya Kak. di hari ini aja. Jadi saya juga merasa puas sih Kak, lumayan lah gitu kan Kak. Iya, betul Kak. Nah, dan itulah mengapa perilaku konsumen ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika ekonomi, Kak. Karena manusia itu bukan robot ya, kok bisa dibilang ya. Kita kan memiliki emosi, kita juga memiliki kebiasaan, kita memiliki pengalaman, dan juga mempengaruhi keputusan pembelian. Menarik sekali sih Kak. Jadi kalau disimpulkan, ketika kita memesan makanan online itu sebenarnya kita tidak hanya membeli makanan tersebut, kita juga membeli pengalamannya, membeli kenyamannya, terus membeli rasa aman, bahkan membeli perasaan senang sih ya kan Kak. Terus Iya. kayak misalnya berarti kita itu nggak hanya makanan aja, semua itu ada komponen-komponen yang kita rasakan gitu saat membeli. Iya, betul sekali Kak. Dan pemahaman inilah yang menjadi dasar kita mengapa perusahaan digital itu berlomba-lomba untuk memahami perilaku konsumen. Karena mereka tahu bahwa keputusan pembelian itu bukan hanya sekedar yang terlihat saja, lebih dari itu. Lebih dari itu, tapi itu nggak secara kita sadari Iya, ya Kak, keputusan betul. itu terjadi begitu saja. Kita taunya cuman ya harganya murah, terus diskon apa segala, padahal ada di baliknya. Padahal ada algoritma yang memahami, ya, mempengaruhi gitu Kak. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah melihat bahwa membeli makanan ternyata jauh lebih kompleks daripada sekedar lapar lalu makan. Tapi sekarang muncul nih pertanyaan baru. Kalau memang begitu, kenapa Genji sangat mudah tergoda promo, diskon, makanan viral, dan berbagai penawaran menarik lainnya? Apa kita benar-benar membeli karena membutuhkan, atau ada faktor lain yang bermain di balik kita? Nah, itu akan kita bahas di segmen berikutnya. Oke Kak, tadi kita sudah membahas bahwa membeli makanan ternyata bukan sekedar transaksi. Iya. Nah, sekarang saya ingin masuk ke sesuatu yang menurut saya itu sangat dekat dengan kehidupan Gen Z. Iya Kak, boleh Kak. Kalau kita jujur ya, kadang kan kita membeli sesuatu bukan karena benar-benar butuh. Setuju nggak Kak? Aku sih setuju sih Kak. Misalnya lagi rebahan di kos nih, awalnya nggak Iya, lapar, iya, betul, gitu kan, betul. nggak ada niat beli apa-apa, tiba lalu kita buka TikTok atau Shopee, terus muncullah video ayam geprek, atau Iya. gacoan lah gitu, Atau influencer kayak Momoyo. nah gitu kan, terus kita tiba
tiba-tiba kita buka aplikasi food delivery itu seperti Shopee Food, GoFood. Terus setelah kita kita terusuli gitu kan Kak, tiba-tiba 15 menit kemudian makanan sudah dalam perjalanan. Jadi padahal sebelumnya itu kita sama sekali nggak kepikiran. Iya, nggak kepikiran kan Kak. Jadi menurut Kakak itu kenapa hal ini terus bisa terjadi gitu Kak? Nah, hal ini tuh bisa terjadi Kak, karena manusia itu tidak selalu membeli berdasarkan kebutuhan mereka. Seringkali kita membeli berdasarkan keinginan, dan keinginan itu bisa muncul karena banyak faktor. Kalau orang dulu mengetahui makanan hanya papan iklan atau rekomendasi teman, sekarang tuh berbeda Kak. Setiap hari kita dibombardir nih kan Kak oleh ratusan atau ribuan konten. Ketika membuka TikTok, Instagram ataupun YouTube, terkadang kan mau di YouTube lewat makan-makanan gitu kan Kak. Kita tuh terus melihat berbagai stimulasi di dalam itu yang mendorong kita untuk membeli. Jadi kita ada keinginan untuk membeli produk tersebut, dan menariknya nih kan Kak, banyak stimulasi tersebut tuh terasa seperti iklan, tidak terasa seperti iklan. Kadang bentuknya tuh review, kadang bentuknya tuh vlog, kadang bentuknya tuh konten lucu, kadang konten kuliner, tapi semuanya itu bisa mempengaruhi keputusan kita untuk membeli. Iya Kak. Oh, jadi sebenarnya kita sebenarnya tadinya itu kita nggak merasa lapar, tapi karena lihat-lihat tersebut jadi pengen beli lagi gitu kan, karena lihat-lihat yang kayak video-video itu selera lah jadi awak kan. Jadi sebenarnya sebelum lapar pun kita bisa merasa ingin membeli makanan tersebut. Betul Kak, bahkan istilah yang sering kita gunakan masyarakat itu adalah lapar mata. Kakak pasti sering mendengarkan cerita kayak peribahasa lapar mata kan gitu. Padahal perut belum lapar. Tapi masalah ini sudah melihat sesuatu, tapi dari mata kita udah melihat sesuatu yang menarik ya kan Kak. Lalu otak kita membayangkan rasanya, mulai membayangkan teksturnya, mulai membayangkan nikmat ketika makannya, dan akhirnya itu muncul keinginan kita untuk membeli makanan tersebut. Iya Kak. Relate sih ini Kak, benar, karena saya pernah juga mengalami seperti itu. Jam 9 malam sudah makan malam, seharusnya udah kenyang nih kan Kak. Tapi lihat-lihat kayak misalnya lihat gacoan di TikTok yang lewat promo-promo itu Kak, atau yang lagi review-review itu kan Kak, tiba-tiba rasanya kayak pengen gacoan lah gitu kan Kak. Padahal 1 jam sebelumnya itu nggak ada kepikiran sama sekali loh Kak. Saya kan cuma scroll TikTok aja gitu. Tiba karena lihat itu jadi kayak mau lah beli gacoan kayak gitu. Nah, contoh yang Kakak alamin ini sebenarnya sering dialamin banyak orang sih Kak. Salah satunya itu aku. Kalau dalam psikologis, konsumen itu ada yang disebut dengan motivasi. Motivasi inilah yang mendorong seseorang melakukan tindakan Kak. Kadang berasal dari kebutuhan emosional, misalnya ingin merasa senang, ingin merasa dihargai, ingin mengurangi stres, ingin memberikan hadiah kepada diri kita sendiri gitu Kak. Berarti itu kasihnya self reward ya Kak, yang sering dibahas Genji itu memang ada hubungannya? Ada hubungannya Kak, tentang kita ingin memberi hadiah kepada diri kita sendiri. Misalnya tuh kayak misalnya tuh Kakak ketika menyelesaikan ujian, pasti Kakak atau menyelesaikan kegiatan kuliah yang udah 1 hari, yang udah capek, pasti Kakak itu kan kayak kepikiran nih pengen membeli makanan ataupun minuman biar menyenangkan pikiran awak gitu. Iya, itu namanya self reward. Setelah udah capek seharian ngerjain tugas lah, kuliah, kayak udahlah aku pengen beli inilah gitu untuk menyenangkan diriku. Iya, gitu Dan Kak. jujur aja sih Kak, saya merasa banyak sih mahasiswa yang melakukan itu pastinya. Apalagi kalau tugasnya numpuk, pasti mereka kayak beli inilah gitu. Apalagi kadang pun pada saat ngerjain tugas saja ke kafe gitu. Iya, betul Kak. Beli kopi yang favorit mereka, itu kan termasuk self reward juga sih Kak dalam membantu mengerjakan tugas tersebut. Iya, betul Kak. Makanya perusahaan ini perlu memahami perilaku itu. Mereka ini menjual perasaan, mereka juga menjual pengalaman, mereka juga menjual kenyamanan, mereka menjual kebahagiaan kecil yang bisa dirasakan kepada diri kita gitu Kak.
Kalau dari survei kelompok kami Kak juga cukup menarik. Banyak responden mengatakan mereka itu sering membeli makanan online bukan karena lapar sih, tapi karena sedang ingin makan sesuatu aja yang spesifik atau karena sedang ingin memanjakan diri setelah aktivitas yang melelahkan yang kayak saya bilang itu tadi sih yang awal Kak. Ya, nah itu Kak membuktikan bahwa keputusan pembelian seringkali dipengaruhi oleh faktor emosional, dan inilah menjadi salah satu karakteristik penting bagi konsumen, apalagi di kalangan sekarang Gen Z ya kan Kak. Mereka ini tidak hanya mencari produk, mereka hanya mencari pengalaman di balik promosi atau produk tersebut. Karena Gen Z itu memang benar-benar gampang kali terpengaruh Iya ya Kak. Kak, betul-betul Gen Z itu mengalir aja gitu. Ada yang viral langsung ikut. ikut promo semua Iya. segala cara promo, tapi makanya lah di mana aplikasi-aplikasi itu lebih merekomendasikan ke Gen Z karena Iya. mereka gampang kali kena Tujuan itu. utama tuh ke Gen Z memang Gen Z. Kak. Jadi kalau disimpulkan alasan Gen Z membeli makanan online itu bukan hanya karena lapar, tetapi juga karena emosi, hiburan, kenyamanan, dan self reward untuk Ya, diri sendiri gitu. itu betul sekali Kak, dan itulah mengapa promosi digital ini menjadi sangat efektif. Karena dari promosi itu tidak hanya berbicara kepada logika, tapi juga berbicara kepada emosi. Nah, teman-teman, setelah memahami bagaimana emosi mempengaruhi keputusan pembelian, sekarang saya penasaran dengan satu hal. Kenapa sih selisih harga Rp1.000 saja bisa terasa sangat penting bagi kita gitu kan? Padahal kalau dipikir-pikir jumlahnya kecilnya cuma Rp1.000 kan? Nah, itu yang akan kita bahas di segmen berikutnya. Kak, saya mau cerita lagi nih. Oh, boleh Kak. Pernah suatu hari saya menemukan makanan yang sama di dua aplikasi berbeda. Yang satunya harganya Rp28.000, Iya. yang satunya lagi Rp27.000. Dan tanpa berpikir panjang, saya langsung memilih yang Rp27.000 dong, karena kan saya mikirnya itu kayak lebih murah gitu Iya. kan Kak, daripada yang Rp28.000 tersebut. Padahal kalau dipikir sekarang itu selisihnya cuma Rp1.000 gitu kan Kak. Nah. Kenapa otak kita seperti itu ya Kak? Karena manusia itu Kak tidak mengambil keputusan berdasarkan fakta semata. Kita itu mengambil keputusan berdasarkan persepsi. Dari persepsi yang sangat kuat dalam pemasaran ada satu prinsip yang sederhana. Yang penting bukan apa yang benar-benar terjadi, tetapi bagaimana konsumen memandang apa yang terjadi, gitu Kak. Maksudnya gimana ya itu Kak? Misalnya gini Kak, ada promosi. Promosi pertama diskon 5.000, promosi kedua diskon 50%. Pada hasil akhirnya biasa itu sama aja kan gitu kan Kak. Tapi kebanyakan orang lebih tertarik pada angka yang lebih besar. Contohnya itu 50%. Karena itu terlihat lebih besar Kak. Terus padahal sebenarnya belum tentu ya Kak. Iya Kak, betul. Tapi persepsi yang terbentuk membuat konsumen merasa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari perusahaan inilah kita memahami hal itu. Berarti perang food delivery ini sebenarnya bukan cuma perang harga atau ada yang lainnya gitu Kak? Ini sebenarnya bukan perang harga, itu benar Kak, dia termasuk di perang harga. Ini juga perang persepsi. Masing-masing platform berusaha membangun citra tertentu di benak konsumen. Misalnya ada yang ingin dikenal sebagai aplikasi promosi terbaik nih Kak, ada juga yang ingin dikenal dengan aplikasi yang paling cepat, ada juga yang ingin dikenal aplikasi yang paling banyak disukai gitu Kak, paling nyaman gitu Kak. Oh, berarti mereka ini jadi ceritanya ya, para aplikasi-aplikasi ini sedang berebut tempat di kepala konsumen-konsumen yang ada gitu. Iya. Jadi mereka karena kalau seseorang itu kan Kak lapar gitu kan Kak, langsung teringat pada aplikasi yang mau dituju gitu kan Kak. Kayak Kakak misalnya nih lapar, pasti Kakak langsung keinget aplikasi yang sering Kakak gunakan. Contohnya itu misalnya GoFood gitu Kak. Nah dari situlah GoFood ini berhasil mempositioning Kakak gitu Kak. Pemikiran saya lah gitu ya. Iya. Kalau saya pribadi
jujur aja sih kak, kadang kita mendengar kata promo makanan, saya langsung teringat aplikasi tertentu. Padahal belum tentu saat itu promonya paling besar sih kak. Nah, itu contoh positioning yang berhasil, Kak. Karena mereka tersebut sudah berhasil menempati ruang tertentu dalam pemikiran Kakak gitu, Kak. Dan ketika posisi itu sudah terbentuk, konsumen akan lebih mudah memilih merek tersebut gitu, Kak. Jadi ternyata yang diperebutkan mereka itu bukan hanya uang konsumen, Iya, tapi Kak. juga pikiran konsumen. Iya, ya, Kak, yang betul, tercipta mereka Kak. itu. Karena keputusan pembelian itu selalu dimulai dari apa yang dipikirkan konsumen. Nah teman-teman, sekarang kita mulai melihat bahwa banyak keputusan ternyata itu dipengaruhi oleh cara kita memandang sesuatu. Tetapi muncul pertanyaan berikutnya, kenapa aplikasi seolah-olah itu tahu apa yang kita inginkan gitu kan? Nah itu akan kita bahas juga di segmen berikutnya. Oke kak, sekarang kita masuk ke materi yang menurut saya itu paling menarik sekaligus agak menyeramkan ya Wih, kak. takut nih. Takut ya, masih takut. Karena saya yakin banyak mahasiswa yang pernah ngalami ini kak. Misalnya nih, saya lagi mikir pengen kopi gitu. Iya. Belum buka aplikasi apapun, tiba-tiba itu muncul notifikasi diskon kopi susu Iya. favoritmu 50% hari ini gitu katanya kan kak. Kadang saya sampai mikir loh kak, ini aplikasi kok bisa ya baca pikiran? Ini aplikasi bisa baca pikiran ya gitu kan? Sebenarnya apa yang terjadi gitu kan? Nah, itu pertanyaan menarik sih, Kak. Dan sebenarnya banyak orang yang mengalami hal yang sama gitu kan, Kak. Mereka merasa aplikasi tahu apa yang mereka inginkan kan. Padahal yang sebenarnya terjadi itu bukanlah persepsi kita sendiri, tapi yang terjadi itu adalah mereka membaca pikiran kita, Kak. Gitu, Kak. Pikiran kita ya kak. Mereka juga membaca pola perilaku. Dalam ilmu konsumen ada yang disebut namanya kotak hitam konsumen gitu Kak. Artinya ada proses di dalam pemikiran konsumen yang tidak terlihat secara langsung. Perusahaan tidak bisa melihat isi pikiran kita, tapi mereka bisa mengamati perilaku kita. Yang seperti tadi Kak, mulai terbentuk kita lah, kayak misalnya ada pengalaman Kakak membuka aplikasi ini di jam segini gitu Kak. Serem juga sih itu kak. Iya, sebenarnya itu serem ya. Iya, itu sebenarnya serem sih Kak. Berarti selama ini kita itu meninggalkan jejak digital atau kayak mana ya? Betul Kak, itu makanya itu sangat berhati-hatilah dengan media sosial saat ini. Misalnya nih kakak kan kayak jam berapa kita sering membuka aplikasi, itulah yang seperti saya bilang tadi. Kita itu sebenarnya sudah dimata-matain oleh perusahaan ataupun aplikasi tersebut. Kayak misalnya kakak membuka jam berapa untuk melihat aplikasi tersebut, produk apa yang sering kakak lihat, menu apa yang paling sering kakak pesan, berapa lama kakak melihat produk tersebut. Terus ada juga voucher yang sering kakak gunakan. Semua itu menjadi data mereka, dan data itu sangat berharga bagi mereka. Itulah yang membuat mereka jadi tahu pikiran kita lah. Iya Kak, data tersebut. dengan pengalaman Kak. Jadi kalau saya sering beli kopi di jam 9 malam itu, Itu Kak, maka sistem itu akan belajar bahwa kakak ini memiliki kebiasaan saat membeli kopi itu di jam-jam segitu. Kemudian di jam 9 malam nih akan muncul tiba-tiba promosi diskon gitu kan Kak, mengenai kopi yang mau kakak beli. Tujuannya itu sederhana Kak, yaitu meningkatkan kemungkinan kakak untuk melakukan pembelian gitu Kak. wah berarti sebenarnya kita tidak pernah benar-benar sendirian ya saat menggunakan aplikasi tersebut. Karena ada sistem yang terus belajar dari perilaku kita ya kak. Benar Kak, dan menariknya lagi, semakin kita sering menggunakan aplikasi itu, semakin banyak informasi yang kita miliki dalam sistem. Semakin banyak informasi yang dimiliki sistem, semakin tepat rekomendasi yang akan diberikan. Balik kita lah ya kak. Iya Kak. Jadi kalau ada mahasiswa bilang ini kak, kok aplikasi ini tahu banget ya makanan favorit saya, itu bukan kebetulan atau gimana? Biasanya tuh sih bukan Kak, karena ada sistem yang sudah mempelajari kebiasaan konsumen tersebut gitu. Saya jadi teringat hasil survei kelompok kami itu kak. Banyak responden mengatakan bahwa mereka itu sering membeli makanan setelah melihat notifikasi. Awalnya tidak ada niat beli, Iya. tetapi setelah melihat promo yang muncul akhirnya mereka pun membeli.
Nah, itu contoh yang nyata, Kak, bagaimana komunikasi itu bekerja. Seringkali keputusan membeli itu tidak muncul secara spontan, tapi dipicu oleh stimulasi yang sebelumnya diterima. Misalnya nih bisa lewat notifikasi, iklan, ataupun pemberitahuan promosi. Bisa juga dari konten media sosial. Semua itu dipicu keputusan pembeliannya, Kak. Berarti itu secara nggak sadar lah kita ya. Betul-betul kita di situ nggak sadar, Kak. Benar-benar aplikasi ini benar-benar mendeteksi banget ya. Iya, Kak. Iya, Kak. Berarti kalau disimpulkan, aplikasi tidak mengendalikan kita secara langsung, tetapi mereka mempengaruhi lingkungan keputusan kita ya, Kak. Betul, Kak, tepat sekali. Dan itulah mengapa konsumen perlu lebih sadar terhadap proses pengambilan keputusan mereka sendiri, Kak. Gitu. Karena kalau nggak sadar bisa-bisa kita membeli sesuatu yang benar-benar tidak kita butuhkan sih, Iya, Kak, Gitu kan? itu pun sering terjadi. Nah, itulah makanya pentingnya kita memahami perilaku konsumen. Nah, teman-teman, kalau tadi kita membahas tentang bagaimana algoritma dan komunikasi digital mempengaruhi keputusan kita, sekarang saya ingin membahas sesuatu yang sangat dekat dengan Gen Z, yaitu pengaruh teman, media sosial, dan tren-tren yang ada gitu. Karena jujur aja sih, banyak makanan yang kita beli itu bukan karena iklan, tetapi karena semua orang sedang membicarakannya. Kayak kita kongol lah gitu ya. Kalian pasti pernah sih kalau seperti itu, nggak mungkin aku aja yang mengalaminya gitu. Kak, saya mau tanya nih, menurut kakak siapa yang lebih berpengaruh terhadap keputusan membeli konsumen gitu? Iklan kah, atau teman kah, atau malah tren-tren gitu? Kalau untuk zaman sekarang ya kan, Kak, untuk di kalangan sekarang kalau seringkali teman dan lingkungan sih, Kak. Apalagi Gen Z tuh terkadang dia terbawa oleh teman dan lingkungan sosial. Karena itulah, Kak, manusia itu pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita selalu memperhatikan apa yang dilakukan orang lain gitu, Jadi Kak. kayak, ih orang ini melakukan ini, ikutlah aku. Iya, karena itu, Kak. Aku orang ini beli ini, ikutlah aku. Iya, betul, Kak. Penasaran. Genji tuh super penasarannya, Kak. Betul-betul di atas tingkat dewa. Mereka nggak mau ketinggalan. Yang sekarang lagi trennya yang tumbler itu, Kak. Iya, Kak, Tumblr. Orang itu udah percaya nggak, Kakak, kalau Genji itu udah mengkoleksi Tumblr lebih dari 2. Padahal kan katanya kalau misalnya kita pakai tumbler kita lebih mengurangi plastik sampah. Padahal kalau kita lucu beli inilah, ada lagi nih lucu beli ini, itu kan jadi sama aja kita menambah limbah. Itu malah membuat kita jadi ini sih, Kak, terlalu ke pemborosan sih. Iya. Saya setuju sih, Kak, karena kadang saya membeli makanan itu juga bukan karena iklan, tapi karena teman saya bilang, kesini yuk, coba deh ini makanan. Aku udah kesini loh, enak loh, coba lah, katanya kayak gitu. Lagi viral ini, katanya kayak gitu. Nah, itu seringkali dialamin sih, Kak, oleh banyak orang. Apalagi di mahasiswa kan, Kak. Tempat-tempat coffee shop gitu kan, Kak. Nah, ketika orang banyak membicarakan sesuatu, kita jadi penasaran gitu kan, Kak. Kita perlu mengetahui apa yang sedang dibicarakan orang itu. Dan sinilah muncul fenomena yang disebut FOMO. Takut ketinggalan tren gitu, Kak? Iya, betul, Kak. Diri Genji itu, Kak, hidupnya itu dipenuhi oleh dipengaruhi oleh FOMO. Karena setiap mereka melihat sesuatu ataupun aktivitas orang lain di media sosial, mereka akhirnya muncul untuk keinginan ikut mencoba. Iya, Kak. Jadi sebenarnya yang kita beli itu kadang bukan makanannya ya, Kak. Iya. FOMO orang. Kadang kita bisa melihat karena orang itu foto di situ dengan estetik. Jadi kita keinginan gitu kan, Kak. Inginlah FOMO gitu. Biar jadi Instagramable lah. Iya. Biar jadi posting. Gitu, Kak. Wah, ini benar banget sih, Kak. Karena saya pernah beli makanan viral gitu, antriannya panjang banget. Pas dicoba ternyata ya biasa aja sih rasanya, benar-benar gak ada yang istimewa. Tapi tetap senang sih, Kak, karena akhirnya saya tahu makanan yang viral itu seperti apa gitu. Nggak dengar dari cerita orang-orang aja, saya sudah merasakannya. Walaupun ya
sebenarnya ada rasa kayak biasa aja ya gitu. Nah, itulah Kak menunjukkan bahwa nilai sesuatu produk itu tidak berasal dari fungsi produk tersebut. Kadang berasal dari makna sosialnya Kak yang melekat pada produk yang orang itu punya gitu Kak. Jadi ketika semua teman kamu sedang membahas makanan tertentu gitu, kita merasa perlu mencobanya juga gitu. Menurut saya sih perlu Kak biar tidak penasaran gitu Kak. Karena manusia ini kan terhubung dengan kelompok sosial. Jadi Satu harus. lagi Genji kan nggak luput dari rasa penasaran. Iya, penasaran. Genji selalu penasaran. Bahkan di saat berpacaran aja mereka penasaran loh. Karena penasaran. Nanti tersindir nih. Nah, gitu. Berarti perang food delivery juga menjadi peran tren atau gimana Kak? Sangat benar Kak, platform tidak hanya bersaing soal harga Kak, tetapi juga bersaing untuk menciptakan tren. Karena tren ini dapat mendorong keputusan pembelian pada saat konsumen ingin membeli gitu Kak. Oh, jadi kalau tadi kita membahas bagaimana teman dan media sosial itu mempengaruhi keputusan kita. Sekarang saya ingin membahas sesuatu yang menurut saya itu paling penting. Apa sebenarnya yang sedang diperebutkan oleh semua platform ini? Apakah uang kita atau ada sesuatu yang lebih berharga? Kak, menurut kakak, apa yang sebenarnya diperebutkan oleh GoFood, ShopeeFood atau platform lainnya itu Kak? Kalau orang mungkin akan menjawab uang ya kan Kak. Tapi menurut saya itu belum sepenuhnya itu benar tentang uang. Yang paling diperebutkan itu adalah perhatian dan memori konsumen. Oh, kenapa memori sih Kak? Karena di era digital sekarang Kak, perhatian manusia itu sangat terbatas. Dan setiap hari kita menerima banyak informasi, notifikasi, video, iklan, pesan, konten, semuanya itu berebut pada kita gitu kan Kak. Kita dibombardir gitu kan Kak. Karena itulah perusahaan ingin memastikan merek-merek tetap berada di ingatan konsumen gitu Jadi Kak. ketika saya lapar lalu langsung membuka satu aplikasi tertentu tanpa berpikir panjang Itu berarti aplikasi tersebut berhasil memenangkan pertarungan memori kakak karena mereka menjadi merek pertama yang muncul di pemikiran kakak. pikiran saya. Iya. Wah, berarti yang diperebutkan bukan transaksi hari ini aja gitu. Iya Kak, betul. Mereka sedang memperebutkan kebiasaan jangka panjang. Kalau konsumen ini terbiasa menggunakan satu aplikasi, kemungkinan besar dia akan kembali menggunakan aplikasi yang sama gitu Kak. Makanya lah di aplikasi-aplikasi itu ada voucher, cashback, poin loyalitas dan berbagai program lainnya ya. Iya, karena itulah Kak, semua itu dirancang agar konsumen terus mengingat merek-merek aplikasi yang mereka punya gitu Kak. Saya jadi sadar sih Kak, kadang saya membuka aplikasi tertentu itu bukan karena sedang ada promo, tapi karena aplikasi itu yang pertama kali terlintas di pikiran saya sih Kak. Nah, dan itulah bukti memori adalah aset yang sangat berharga dalam pemasaran modern gitu Kak. Wah, obrolan kita hari ini benar-benar membuka wawasan semua orang. Ternyata fenomena pindah aplikasi demi 1.000 rupiah itu bukan hanya soal harga loh teman-teman. Ada psikolog, ada motivasi, ada persepsi, ada algoritma dan pengaruh sosial. Strategi komunikasi digital juga bekerja ternyata di balik layar. Ternyata secara nggak sadar itu sebenarnya nggak semudah itu keputusan kita untuk membeli sesuatu. Ternyata ada yang bekerja di balik layar. Dan yang tidak kalah penting juga ya teman-teman, ada dampaknya ini terhadap UMKM lokal. Ketika konsumen hanya fokus pada harga termurah, UMKM seringkali terjebak dalam perang diskon. Padahal mereka juga membutuhkan keuntungan untuk berkembang gitu. Jadi karena ada diskon ini jadi mereka nggak berkembang lagi. Iya, jadi mereka apa namanya kelewat jauh lah ya Iya. yang diskon-diskon itu Kakak. Nah ini penting sekali sih karena
tema kita juga berkaitan dengan SDG 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Kalau UMKM lokal bisa berkembang, maka lapangan kerja juga bisa bertambah dan ekonomi daerah juga menjadi lebih kuat kan, karena adanya UMKM yang berkembang itu tadi. Karena itu konsumen perlu lebih bijak, tidak hanya mempertimbangkan harta, tetapi juga kualitas, pelayanan, dan nilai yang diberikan oleh UMKM lokal. Jadi teman-teman, setelah mendengar podcast kita ini, semoga kita menjadi lebih sadar bahwa setiap keputusan pembelian itu ternyata dipengaruhi oleh banyak faktor. Bukan hanya sekedar membeli aja, tapi banyak faktor-faktornya. Dan mungkin setelah ini, saat membandingkan dua aplikasi demi Rp1.000 itu, kita akan berpikir sedikit lebih dalam. Langsung kau aja ya. Nah, jadi saya ingin bertanya nih kepada teman-teman, apakah teman-teman benar-benar berhemat atau sedang dipengaruhi oleh strategi yang dirancang sangat baik? Nah, oke, sekian video dari kami dan pembahasan. Maaf ya Kak jika ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang bagus gitu. Mohon dimaafkan. Ya, saya juga ya Kak. Terus pun karena penjelasan Kakak ini, jadi saya lebih paham sih tentang keputusan pembelian. Jadi saya kedepannya lebih kayak sadar atas keputusannya itu benar-benar harus diperhatikan dulu sih kalau mau beli sesuatu. Iya betul Kak. Dan ingat, kadang kita merasa sedang memilih aplikasi, padahal bisa jadi algoritma yang lebih dulu memilih kita. Baik, kita sampai di situ ya podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian yang mendengarkannya. Jika ada kata, mohon dimaafkan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.